Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, insya Allah ujian kompre pada sore hari ini kita mulai. Untuk pertama, silakan ambil Al-Quran, kemudian dibaca eh, Quran surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 5. Al-Waqiah ayat 1 sampai 5. Kemudian kalau setelah dibaca langsung ditulis ya, ambil pulpen, kemudian langsung tulis ayat 1 sampai ayat 3 ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kazibah khofidotur rafi'ah iza ruzzatil ardu ruzza wa bussatil jibalu bassa. Sadaqallahul azim. Sudah selesai, Bu. Perlihatkan. Ini sudah. Sekarang silakan Ibu melakukan pembelajaran dengan durasi 30 menit dengan mengacu pada modul ajar yang sudah dibuat, yaitu modul ajar PBL. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi dengan saya, Ibu Ulfa Kasim, Guru Pendidikan Agama Islam. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, kalau Ibu bilang apa kabar, jawabnya sama-sama dengan gaya. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Ya, yang berikut, apakah adik-adik hadir semua? Ya, hadir semua ya. Selanjutnya, atur tempat duduk. Posisi tempat duduk semua menghadap ke papan tulis. Kerapian pakaian yang kemejanya di luar tolong dimasukkan ke dalam. Ya, yang berikut, adik-adik sudah pernah berpuasa? Oh, semua sudah pernah ya? Baik. Apakah adik-adik tahu hal-hal apa saja yang membatalkan puasa? Ya, seperti minta dengan sengaja. Bagus. Bagus jawabannya, Indri. Makan minum dengan sengaja. Ya, bagus sekali. Jadi, adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu tentang puasa. Nah, sebelum lanjut ke materi, coba perhatikan semua ke papan tulis. Sebelumnya, coba kita berdiri dulu semua. Ya, berdiri dulu semua ya. Kita tepuk semangat dulu. Kayaknya belum semangat ini. Sama-sama dengan Ibu ya. Tepuk semangat. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Aha, aha. Semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu aku bangga mampu berpuasa. Adapun tujuan pembelajaran kita memahami puasa dengan benar. Jadi, tujuan ini yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Paham adik-adik? Ya. Lanjut. Materi tentang puasa. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Pengertian puasa menurut bahasa, puasa berarti menahan. Menahan ya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebentar ya adik-adik, ada kesalahan sedikit. Adik-adik sudah bisa lihat? Ya, jadi ini Ibu ulangi ya. Pengertian puasa menurut bahasa yaitu berarti menahan.
Sedangkan menurut istilah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi itu menurut istilah ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke, sudah paham sampai di situ? Ya, bagus. Selanjutnya kita lanjut ya. Macam-macam puasa. Ya, macam-macam puasa, ada puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib adalah jenis puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia untuk memenuhi syarat tertentu atau kepada setiap muslim, seperti balik ya, yang sudah dewasa, berakal. Berakal di sini berarti tidak gila, kemudian dan mampu melaksanakannya, ya, yang tidak sakit-sakit ya. Jika ditinggalkan tanpa alasan yang sah, maka pelakunya berdosa dan ia harus mengganti atau menunaikan kafarat atau tebusan sesuai ketentuan syariat. Jadi, apabila setiap muslim ini sudah memenuhi syarat, berarti itu sudah wajib untuk melaksanakan puasa. Apabila tidak melaksanakannya, maka harus mengganti, ya. Apabila sakit atau berhalangan, ya, itu wajib diganti puasa atau menunaikan kafarat, tebusan. Wajib dalam istilah Islam ini berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Yang harus, berarti wajib ya. Puasa ini wajib. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang wajib tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia dianggap berdosa. Sebaliknya, jika melakukannya, ia akan mendapat pahala. Jadi, wajib di sini dalam Islam berarti kalau kita melakukan berarti mendapat pahala. Tetapi kalau kita meninggalkan berarti berdosa. Sampai sini paham adik-adik? Iya, baik. Nah, puasa yang termasuk pada puasa wajib ini yaitu puasa Ramadan. Jadi, adik-adik, tidak lama lagi kita akan menunaikan ibadah puasa ya. Ya, tinggal berapa bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi itu termasuk puasa wajib. Ya. Jadi Ibu ulangi, puasa wajib yaitu puasa yang diwajibkan kepada setiap muslim. Apabila melaksanakan mendapat pahala dan apabila kita meninggalkan mendapat dosa. Seperti itu adik-adik. Contohnya seperti puasa Ramadan. Baik. Lanjut ya. Yang berikut, puasa Ramadan itu dilaksanakan selama berapa hari? Ada yang tahu? Ya, sebulan penuh. 29 atau 30 hari. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala beribadah dan beramal soleh. Karenanya umat Islam menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Jadi puasa Ramadan ini termasuk puasa wajib. Yang berikut, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Berarti tidak diwajibkan. Beda dengan puasa wajib tadi. Itu wajib. Apabila kita tidak laksanakan, mendapat dosa. Apabila kita laksanakan mendapat pahala.
Nah, sekarang puasa sunnah berbeda. Apabila kita laksanakan, kita mendapat pahala. Tetapi kita tinggalkan, tidak mendapat dosa. Itu perbedaannya adik-adik. Perbedaannya puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, artinya jika dilakukan seseorang akan mendapatkan pahala. Tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Puasa ini dilakukan untuk menambah amal kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengikuti sunnah teladan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berarti dianjurkan, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Ya, jadi Ibu ulangi, adik-adik paham tentang puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib berarti wajib dilaksanakan. Apabila kita laksanakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan mendapat dosa. Sedangkan puasa sunnah itu tidak diwajibkan, tetapi apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti apa adik-adik kalau puasa sunnah? Ya, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ya, terima kasih Supiani sudah menjawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Coba, siapa yang tahu? Oke, tadi sebelumnya Indri sudah menjawab. Muntah dengan sengaja, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Indri. Yang lain? Masih ada yang tahu? Ya, bagus sekali. Makan dan minum dengan sengaja. Yang berikut, haid dan nifas bagi perempuan. Ya. Jadi, itu kalau kita sementara puasa, perempuan tiba-tiba haid, berarti itu sudah batal. Yang berikut, gila atau hilang akal. Dan yang terakhir, yaitu murtad. Murtad di sini artinya orang yang keluar dari agama Islam. Ya, jadi itu adik-adik hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi kita ulangi sama-sama. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Keempat, gila atau hilang akal. Kelima, murtad atau keluar agama Islam. Baik, lanjut ya. Yang berikut, hikmah puasa. Ya. Hikmah puasa dari segi aspek spiritual. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan di sini, puasa melatih seseorang untuk taat kepada Allah, menghindari maksiat, dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Puasa mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri dari godaan syahwat, makan, minum, serta perilaku buruk. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran ibadah. Selama puasa, seseorang cenderung lebih mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melalui sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Seperti itu kan adik-adik? Kalau kita sementara puasa, amal yang kita lakukan itu dalam sehari-hari dalam berpuasa yaitu sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Dan terakhir, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa di sini yaitu puasa menghapus dosa-dosa kecil dan menjadi sarana introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi adik-adik, itulah hikmah puasa dari segi aspek spiritual. Yang berikut,
hikmah puasa dari segi aspek sosial. Memperkuat rasa empati. Ini yang pertama, memperkuat rasa empati. Dengan merasakan lapar dan haus, orang yang berpuasa dapat memahami penderitaan fakir miskin dan orang-orang yang kurang beruntung. Jadi adik-adik, dari puasa ini kita dapat merasakan apa yang orang-orang susah rasakan atau fakir miskin, ya. Mereka itu dari pagi sampai malam tidak makan. Jadi seperti kita yang sedang berpuasa. Seperti itu adik-adik ya. Jadi hikmahnya itu. Kita bisa merasakan apa yang orang susah rasakan atau fakir miskin rasakan. Ya. Yang kedua, meningkatkan solidaritas. Puasa mendorong umat Islam untuk memperbanyak sedekah, memberi makan kepada yang membutuhkan, serta saling membantu antar sesama. Apabila di rumah adik-adik ada kelebihan makanan, segera antar ke rumah tetangga yang membutuhkan ya. Seperti itu. Ada yang fakir miskin atau orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, silahkan dibantu ya, saling bantu membantu antar sesama. Jadi ini hikmah puasa, termasuk pada hikmah puasa. Yang berikut, menciptakan kedamaian. Orang yang berpuasa itu dilatih untuk menahan amarah, ya, tidak bisa marah ya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, sehingga tercipta suasana yang berharmoni dalam kehidupan sosial. Yang berikut, membangun persatuan. Pelaksanaan puasa Ramadan secara serempak di seluruh dunia mengajarkan kebersamaan dan persatuan umat Islam. Jadi, itu hikmah puasa dari aspek sosial. Berikut, hikmah puasa dari segi aspek kesehatannya. Jadi, ada hikmahnya juga puasa ini bagi kesehatan kita adik-adik. Yang pertama, yaitu detoksifikasi tubuh. Dengan mengurangi konsumsi makanan dan minuman selama beberapa jam, tubuh memiliki waktu untuk membersihkan racun-racun yang menumpuk. Ya, jadi perhatikan ini adik-adik ya. Jadi kita selama beberapa jam, sahur dari jam 3, ada yang setengah 4, buka nanti jam 6 itu kita tidak mengonsumsi makanan. Jadi dalam waktu itu tubuh kita itu membersihkan racun-racun yang menumpuk. Jadi itu termasuk hikmah puasa dari segi kesehatannya adik-adik. Yang kedua, menyeimbangkan metabolisme. Puasa membantu mengatur kadar gula darah atau kolesterol dan tekanan darah sehingga mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Yang berikut, meningkatkan fungsi pencernaan. Saat berpuasa, sistem pencernaan beristirahat dan dapat bekerja lebih efisien setelahnya. Yang keempat, meningkatkan fokus dan kesehatan mental. Penurunan aktivitas makan memberi ruang bagi otak untuk meningkatkan konsentrasi dan keseimbangan emosi. Jadi adik-adik, kalau kita itu tidak secara terus-menerus makan, itu bisa saja meningkatkan konsentrasi, ya. Berbeda dengan orang yang dalam pikirannya itu hanya makan, makan, dan makan, ya. Jadi dalam puasa itu bisa meningkatkan fokus dan kesehatan mental kita. Seperti itu adik-adik. Yang berikut, menurunkan berat badannya. Jadi ada yang diet-diet itu, ada yang diet di kelas ini. Jadi berpuasalah. Itu diet alami ya. Menurunkan berat badan secara sehat. Dengan pola makan yang teratur saat sahur dan berbuka, puasa dapat membantu mengontrol berat badan. Ya, itu hikmah puasa. Jadi adik-adik sudah paham? Baik. Karena semua sudah paham,
Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Bagi kelompok, 3 kelompok. 3 kelompok, kelompok 1, ayo cepat-cepat ya. Cepat buat kelompoknya. Kelompok 1 dipimpin oleh Arifah. Kelompok 2 adik Indri. Kelompok 3 adik Jul. Ya. Jadi sekarang tiba pada tugas ya atau membuat proyek. Di sini adik-adik setiap kelompok ini akan membuat karya yaitu poster tentang puasa. Adik-adik paham? Adik-adik di setiap kelompok itu membuat proyek atau membuat karya dalam bentuk poster tentang puasa. Bagaimana itu tentang puasa? Apapun yang berkaitan dengan puasa, adik-adik cari posternya atau gambar-gambarnya seperti apa. Begitu. Jadi, tuliskan dulu di atas ya tugasnya. Misalnya, ini tentang puasa atau manfaat gambarnya ya, atau manfaat puasa, adab berpuasa, seperti itu. Kemudian di posternya ini ditempel ya, ditempel pada HPS atau tidak di kertas buffalo supaya lebih bagus. Kertas buffalo yang berwarna. Kemudian gambarnya seperti kalau adik-adik belum paham seperti orang yang sedang berbuka puasa, ya kan ada gambar seperti itu. Gambar orang sedang berdoa atau makan sahur, banyak ya gambar-gambar yang berkaitan tentang puasa Ramadan atau orang yang sedang membantu orang tua membuat takjil atau orang yang sedang mencari takjil di jalanan, di mana saja di tempat yang ramai, itu diambil gambarnya ya, dibuat poster, dibuat ditempel pada buffalo atau HPS seperti itu. Kemudian tambahkan dekorasinya ya, seperti bintang-bintang atau hiasan-hiasan Islami seperti masjid ya. Gambar masjid, oh berarti ini menandakan sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan sabit atau gambar kurma ya, buah kurma itu menandakan orang yang berbuka puasa. Dan masih banyak lagi adik-adik poster atau gambar-gambar tentang puasa yang berkaitan dengan puasa. Ya, jadi silakan sekarang buatkan poster sebanyak-banyaknya di setiap kelompok. Ibu kasih waktu beberapa menit. Ya, disilahkan dari sekarang. Jadi yang lain tidak ada yang diam ya. Kerjasama, tidak ada yang hanya duduk-duduk diam. Ya. Keaktifan itu yang dinilai. Tanggung jawab dalam kelompok. Ya. Oke, Ibu lihat sekarang ada yang sudah mulai tempel-tempel poster ya atau gambar di kertas buffalo. Ya, sekarang kelompok lainnya, kelompok 23, ayo cepat. Yang lain gunting ya, selain ketua kelompok menempel-nempel atau menulis apa judulnya tentang puasa atau manfaat puasa atau makan minum. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Baik. Oke, ini Ibu lihat sudah ada beberapa kelompok yang sudah menampilkan hasil kerjanya.
Ini ada gambar atau poster ya, yang berkaitan dengan materi puasa atau tentang puasa. Ini ada gambar atau poster orang yang sedang berdoa ya, berdoa berbuka puasa maupun sahur sama ya. Ini ada sahur. Yang berikut ini ada gambar masjid. Ya. Masih ada lagi? Ya, kelompok berikutnya. Ini ya, kelompok berikutnya. Oke, sangat bagus sekali. Berikan aplaus dulu kepada semua kelompok. Nah, ini untuk kelompok 3. Ya, sangat bagus ya. Ada posternya orang yang sedang berdoa di masjid, yang mau berbuka puasa. Ini ada gambar es, ada kurma ini ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik telah memaparkan hasil kerja kelompok. Yang berikut masih tetap duduk berkelompok ya. Oke, ini ada tugas ya. Ibu bacakan ya studi kasusnya. Di sekolah ada seorang teman yang sengaja menggodamu dengan makan di depanmu saat kamu sedang berpuasa. Jadi perhatikan baik-baik soalnya ya, atau studi kasusnya. Di sekolah ada seorang teman yang sengaja menggodamu dengan makan di depanmu saat kamu sedang berpuasa. Bagaimana cara kamu atau cara adik-adik menghadapi situasi tersebut? Jelaskan tindakan yang menurutmu paling baik. Ya, silakan dijawab sekarang. Ayo berpikir. Jelaskan tindakan yang menurutmu paling baik. Tindakan yang menurutmu paling baik ya, paling baik. Apabila ada seorang teman yang sengaja makan di depanmu saat kamu sedang berpuasa, apa yang kamu lakukan? Atau tindakan apa yang menurutmu paling baik? Oke. Ibu kasih waktu beberapa menit. Ayo, silakan bertukar pendapat atau memunculkan ide-ide yang lain. Bagaimana menurut adik-adik apabila ada seorang teman yang sengaja menggoda makan di depanmu saat kamu sedang berpuasa? Baik, sudah selesai? Ayo diantar di meja ibu ya. Jawabannya nanti ibu yang baca. Dari kelompok 1, oke, ibu lihat ini jawabannya sudah benar semua ya. Jadi di sekolah ada seorang teman yang sengaja menggodamu dengan makan di depanmu saat kamu sedang berpuasa. Bagaimana cara kamu, tindakan yang menurutmu paling baik? Nah, inilah jawaban dari adik-adik. Yang pertama, bersabar. Oke. Jadi, bersabar ya. Mengabaikan perbuatannya. Aku akan mencoba mengabaikan apa yang dia lakukan dan tetap fokus pada tujuan puasaku, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Aku tidak akan marah atau membalas karena itu bisa membatalkan pahala puasaku. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Yang berikut, kelompok 2. Memberi penjelasan dengan baik. Oke, jadi teman tadi yang menggoda itu diberi penjelasan dengan baik. Jika memungkinkan, aku akan menjelaskan kepadanya bahwa puasa adalah ibadah yang mengajarkan kesabaran, dan aku sedang berusaha menjalankannya. Aku akan berkata dengan sopan seperti,
Aku sedang puasa, jadi aku tidak makan dan minum sampai maghrib. Begitu. Terima kasih. Sudah mengerti ya? Oke. Berikan A+ kepada kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Menghindari jika perlu. Jika temanmu terus-menerus menggoda, maka jalan satu-satunya yaitu menghindar ya. Menghindar. Dengan begitu, aku tetap menjaga puasaku. Menghindar. Dan yang jalan terakhir yaitu melaporkan ke guru jika parah. Ya, dilapor ke guru ya, jangan didiamkan. Lapor saja kepada guru perwalian atau guru PAI, siapa saja yang ada di sekolah. Jika perbuatannya sudah berlebihan atau mengganggu teman lain yang sedang berpuasa. Aku bisa memberitahu guru agar situasi dapat diselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih kepada adik-adik sudah bekerja sama dan jawabannya sudah alhamdulillah baik dan bagus sekali ya. Berikan A+ dulu kepada semua kelompok. Ya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran Ibu, ini kira-kira ada di antara adik-adik yang bisa memberikan kesimpulan ya. Coba adik Indri. Oke, maju adik Indri. Baik, jadi kesimpulannya yaitu puasa dalam bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari terbit matahari sampai terbenam. Yang berikut, hikmah puasa. Jadi salah satu hikmah puasa yaitu kita bisa merasakan apa yang orang susah rasakan atau orang fakir rasakan. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja, perempuan kena haid atau nifas, orang gila ya atau hilang pikiran, dan yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Oke. Jadi itu kesimpulan dari adik Indri. Terima kasih adik Indri. Dan yang terakhir Ibu tanya bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan tidak? Oke, bagus. Menyenangkan ya. Baik. Jadi hanya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama terkait dengan perangkat pembelajaran ataupun modul ajar. Dalam modul ajar itu komponen yang menjadi harapan daripada modul ajar itu adalah pengembangan, salah satunya adalah pengembangan materi yang berbasis HOTS. Ya, pengembangan materi ajar yang berbasis HOTS. Dari materi yang Anda ajarkan bisa dijelaskan letak atau mana materi yang berbasis HOTS.
Ya, atau seperti apa materi pengembangan materi ajar Anda sehingga menjadi materi yang berbasis HOTS. baik Bu. Yang menurut saya host tadi HOTS ya terdapat pada LKPD terakhir Bu, yaitu di mana peserta didik ini diajak untuk berpikir kritis ya, berpikir kritis karena LKPD saya tadi yaitu bagaimana pendapat adik-adik apabila ada teman kalian yang sedang makan di depan teman yang berpuasa, sedangkan adik-adik ini baru kelas 3. Jadi mereka berpikir kritis, Bu. Dari situ mereka berpikir, oh bagaimana ini kalau menghadapi teman yang sedang makan, sedangkan saya berpuasa. Itu menurut saya termasuk HOTS. Ya. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan pengembangan perangkat yang berbasis TPACK, teknologikal, pedagogikal, content, knowledge. Jika dikembangkan dalam materi ataupun dalam pembelajaran yang Anda laksanakan, bisa dijelaskan ataupun diidentifikasi mana yang pembelajaran yang knowledge, yang berbasis knowledge, yang mana yang pedagogikal, dan mana yang content knowledge. Ya, Silakan. ya. Pembelajaran yang yaitu TPACK, Bu ya. Kalau TPIT kalau T T. ya, Teknologikal. ya, teknologi berarti di situ kita memahami teknologi dalam pembelajaran. Seperti saya tadi sudah menampilkan media, berarti itu guru atau sebagai pendidik kita sudah menguasai teknologi seperti itu. Yang berikut, yang kedua, pedagogik, Bu, berarti pengetahuan. Pengetahuan, memahami pengetahuan dalam pembelajaran. Yang berikut, terakhir yaitu Content knowledge. ya, konten. Konten di sini yaitu materi, Bu. Materi yang saya bawakan tadi pada pembelajaran. Seperti itu. Terus Sampai di situ. ada lagi? Content knowledge-nya? Ya, menarik perhatian, Bu. Dari kita membuat media, itu menarik perhatian peserta didik, yaitu menggunakan video, seperti itu kalau dalam materi, kontennya. Memotivasi siswa agar adik-adik itu perhatiannya tidak terbagi ya. Kalau kita punya media atau apa, mereka terfokus pada pembelajaran. Berbeda dengan kita yang guru yang tidak menggunakan Ya. seperti itu. Tulis. Oke, baik.
Ya, saya cari kacamata dulu. Baik, yang berikut terkait dengan instrumen asesmen. Ya. Di instrumen asesmen itu, di situ diharapkan adanya pengembangan daripada critical thinking. Ya, critical thinking, kemudian creative thinking, decision critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Nah, coba dijelaskan posisi ataupun di mana keterkaitan antara pengembangan instrumen asesmen itu sendiri dengan komponen itu tadi. Ya, baik. Yang pertama yaitu berpikir kritis, critical thinking, yaitu siswa diberi masalah atau topik yang memerlukan analisis mendalam. Ya, seperti tadi yang saya lakukan, Bu, itu diberikan masalah. Kemudian mereka dibiarkan atau mereka berpikir kritis. Seperti itu. Dengan cepatnya mereka berpikir. Yang berikut berpikir kreatif atau creative thinking, yaitu siswa diberi kesempatan untuk berpikir, ya. Mereka berpikir sendiri, bereksperimen tersendiri, bagaimana mencari solusi terhadap masalah yang diberikan. Seperti tugas saya tadi atau LKPD. Mereka diberikan ini baru bagaimana mereka memecahkan masalah itu. Yang berikut berpikir, yang ketiga berpikir reflektif atau reflective thinking. Ya, siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman, ya. Bagaimana pengalaman adik-adik setelah adik-adik ada teman yang mengajak untuk atau memperlihatkan salah satu teman sedang makan sedangkan kamu itu berpuasa. Jadi mereka ada pengalaman tersendiri. Mereka misalnya bercerita dengan teman atau mengungkapkan ide-ide, ya, atau mendiskusikan bagaimana ini menjawabnya, seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan atau decision making, membuat keputusan yang berdasarkan analisis informasi, ya. Dalam studi kasus itu siswa itu membuat solusi terbaik. Jadi menurut mereka itu sudah jawaban yang paling tepat. Seperti itu, Bu. Baik. Yang berikut tadi dalam mengawali pembelajaran itu sebagaimana ada dalam modul ajar itu adalah guru mengajukan pertanyaan pemantik. Ya kan? Guru mengajukan pertanyaan pemantik. Nah, coba saya ingin dengarkan pertanyaan pemantik yang Anda ajukan kepada peserta didik dalam mengawali proses pembelajaran. Iya, baik Bu. Jadi pertanyaan pemantik yang saya ajukan tadi, apakah adik-adik sudah pernah berpuasa? Nah, jawabannya mereka sudah, Bu. Ya, bagus. Yang berikut, adik-adik sudah tahu hal-hal apa yang membatalkan puasa? Seperti itu. Kemudian ada yang jawabnya muntah dengan sengaja, makan dengan sengaja, seperti itu, Bu. Ya. Yang berikut dalam keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran ya. Iya. Nah, dalam menyampaikan materi tentunya hal yang dapat menarik perhatian ataupun motivasi peserta didik itu
Salah satunya dengan penggunaan media. Nah, media yang menurut Anda sangat menarik untuk digunakan, sangat menarik bagi peserta didik, kira-kira seperti apa? Ya, kalau menurut saya, Bu, di kelas rendah itu mereka itu lebih suka dengan gambar-gambar atau video. Karena mereka lebih senang, apalagi baru di kelas rendah. Jadi apabila ditayangkan media pembelajaran seperti itu, mereka itu terfokus dalam pembelajaran dibanding kita tidak menggunakan media. Kalau saya puasa itu menggunakan gambar-gambar orang yang sedang makan sahur atau berbuka puasa, orang yang ke masjid. Jadi dari gambar itu kita sudah bisa mengundang anak-anak untuk berpikir, oh jadi ibu tayangkan tadi ini gambar apa, jadi mereka sudah bisa menebak bahwa pelajaran kita hari ini pasti itu puasa, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, dalam setiap materi, itu guru sebaiknya diharapkan bisa mengkontekstualisasikan materi itu ke dalam kehidupan nyata yang tentunya berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Coba jelaskan apa yang bisa Anda sampaikan pada poin ini. Artinya mengkontekstualisasikan materi dalam kehidupan nyata. Iya. Jadi kalau dalam materi ini, Bu, puasa ya mengkontekstualisasikan dalam kehidupan nyata, yaitu mengajarkan nilai-nilai agama yang moderat itu, yaitu mereka berpuasa itu kan tadi saya jelaskan di materi bahwa kalau dalam puasa itu kita berbuat amal atau hal-hal yang baik kita lakukan itu seperti apa, yaitu sholat, zikir, doa, seperti itu. Kemudian kalau antar sesama itu tadi, Bu, terdapat pada hikmah puasa. Apabila kita kelebihan makanan atau apa, punya tetangga yang susah atau fakir miskin, itu wajib kita bantu, saling tolong menolong. Seperti itu, Bu. Baik. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terkait dengan model project. Ya, model project. Model project yang dipilih oleh sekolah Anda yang dilakukan, ya, Bu, bertemakan apa? Model temanya, Bu, gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan, Bu. Gaya hidup berkelanjutan. Dia mengambil subtemanya apa? Sampahku tanggung jawabku. Ya. Apa yang dilakukan terkait dengan sampah? Mengelola sampah, Bu. Kami di sekolah saya SD 6 Limpoto Barat ini membuat hiasan bunga dari bekas gabus buah apel, Bu. Kami jadikan jadi bunga, hiasan bunga, atau kami tempatkan di vas bunga, seperti itu. Baik. Apa tujuan daripada modul itu? Tujuan dari modul P5 saya, Bu, yaitu untuk membangun kesadaran peserta didik bahwa sampah plastik terhadap lingkungan itu ada dampak negatifnya, Bu. Jadi apabila kita daur kembali tidak akan memicu dampak negatif terlalu tinggi. Seperti itu. Oke. Baik, yang terakhir adalah coba jelaskan ke saya alur daripada PTK, mulai dari judul, kemudian apa latar belakang masalahnya, kemudian apa metodologi yang digunakan,
Kemudian instrumen apa yang digunakan? PTK saya, Bu, berjudul Penggunaan Lagu Islami dalam meningkatkan pemahaman tentang sifat wajib Allah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3 SDN 6 Limboto Barat. Kemudian latar belakangnya yaitu di Sekolah Dasar Negeri 6 Limboto Barat ini masih menghadapi kesulitan dalam menghafal materi agama. Jadi terutama yang berkaitan dengan sifat wajib Allah. Jadi saya menggunakan media yang menarik, sangat diperlukan agar dapat membantu peserta didik cepat paham tentang materi itu. Kemudian rumusan masalah, bagaimana penggunaan lagu itu bisa membantu siswa meningkatkan pemahaman sifat wajib Allah. Seperti itu. Kemudian terakhir Asesmen apa instrumen yang digunakan? Instrumen yang saya gunakan instrumen penelitian? Ya, jenis penelitian yaitu penilaian tindakan kelas. Instrumennya, instrumen apa yang digunakan? Teknik yaitu observasi dan tes. Oke. Baik, saya kira cukup untuk sesi ini.